Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di-subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di-like, di-share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kembali lagi di channel Blessing Science, channel tentang pembelajaran ya. Nah baik, saat ini teman-teman kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan pada saat ini saya akan membahas mengenai hubungan antara usaha dan energi potensial. Jadi pembahasan kita saat ini sekali lagi tentang hubungan antara usaha dan energi potensial. Nah, seperti apa hubungan usaha dan energi potensial? Mari simak bersama penjelasan saya berikut ini. Ya, jadi saat ini kita akan bahas mengenai hubungan antara usaha dan energi potensial. Nah, jadi teman-teman, hubungan antara usaha dan energi potensial itu ini dirumuskan W sama dengan negatif delta EP. Nah, jadi hubungannya adalah usaha itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Nah, sekali lagi teman-teman, hubungan antara usaha dan energi potensial yaitu W, jadi usaha itu sama dengan negatif dari delta EP atau negatif dari perubahan energi potensial ya. Nah, jadi ini adalah hubungan antara usaha dan energi potensial. Nah, sekarang jadi untuk kita tahu bahwa energi potensial itu kan ada energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas ya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Nah, jadi kalau untuk usaha dan energi potensial gravitasi berarti hubungannya dapat kita tuliskan. Jadi secara umum W sama dengan negatif delta EP. Ini hubungannya secara umum, berarti di sini W sama dengan negatif dari, nah, jadi perubahan energi potensial gravitasi. Berarti Mg H2 kurang Mg H1. Atau di sini bisa juga saya tuliskan W sama dengan Mg H1 kurang Mg H2. Ya, jadi untuk hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi yaitu W sama dengan M kali G kali H1 dikurang dengan M kali G kali H2. H1 ini ketinggian mula-mulanya, H2 ini adalah ketinggian akhirnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan W ini berarti usaha yang dilakukan oleh tentu saja gaya gravitasi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk usaha dan energi potensial pegas, jadi hubungannya kita mengacu dari hubungan secara umum yaitu W sama dengan negatif delta EP, maka di sini W sama dengan negatif dari untuk energi potensial pegas itu kita tahu 1/2 K X2 kuadrat kurang 1/2 K X1 kuadrat. Nah, atau bisa kita tuliskan W sama dengan 1/2 K X1 kuadrat kurang 1/2 K X2 kuadrat. Nah, jadi kalau untuk usaha dan energi potensial pegas hubungannya yang ini ya, teman-teman. Nah, tentu saja usaha di sini yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ya. Ya, kira-kira seperti itu hubungan antara usaha dan energi potensial. Dalam hal ini energi usaha dan energi potensial gravitasi dan usaha dengan energi potensial pegas. Ya, saya rasa cukup mudah dipahami ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Ya, ini contoh soalnya teman-teman. Jadi sebuah roller coaster bermasa 1000 kg bergerak dari titik 1 ke titik 2 kemudian ke titik 3 seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada gambar teman-teman. Jadi ini roller coaster yang bermasa 1000 kg bergerak dari titik 1, kemudian dia naik ke titik 2, kemudian nanti dia turun ke titik yang ketiga. Nah, jadi di sini teman-teman pertanyaannya, berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika benda bergerak dari titik 2 ke titik 3 relatif terhadap titik 1. Nah, jadi kita akan mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika benda ini dari titik 2 ke titik 3 relatif terhadap titik 1. Maksudnya adalah
titik 1 ini kita jadikan sebagai acuan ya. Berarti titik 1 ini kalau kita jadikan acuan, di sini posisinya ketinggiannya adalah 0. Ya, baik. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika roller coaster ini bergerak dari titik 2 ke titik 3. Nah, berarti kita akan gunakan rumus W sama dengan mg H1 kurang mg H2 ya. Nah, jadi mg H1 itu adalah ketinggian mula-mulanya, kemudian mg H2 itu adalah ketinggian akhirnya, sesuai dengan rumus yang kita bahas tadi di penjelasan mengenai teorinya ya teman-teman. Nah, jadi kita cari dulu. Jadi mg H1 itu dalam hal ini adalah energi potensial yang pertama. Jadi mg H1, atau langsung saja ya di sini teman-teman. Berarti di sini W sama dengan M dalam kurung, atau bisa juga saya tuliskan M kali G dalam kurung H1 kurang H2 ya, kira-kira seperti itu. Nah, berarti di sini sama dengan W sama dengan 1000 dikali dengan 9,8 ya kan. Kemudian H1, nah H1 itu berarti di titik 2 ya, karena dia kita akan tinjau bergerak dari titik 2 ke titik 3. Berarti titik H1 nya itu adalah titik 2. Nah, titik 2 ini kalau patokannya titik 1 itu berada 10 meter di atas titik 1 ya. Jadi ketinggiannya adalah 10 meter. Berarti ini dikali H1 nya itu 10 dikurang. Nah, H2 teman-teman, di sini kita lihat H2 itu berada 15 meter di bawah titik yang pertama. Jadi kalau ini acuannya adalah 0, jadi di sini 0, maka yang ke atas itu 10 meter, yang ke bawah itu adalah negatif 15 meter karena dia berada di bawah titik 1 ya. Jadi di sini tanda negatif kita akan gunakan. Jadi kalau ke atas itu positif, ke bawah ini yaitu negatif. Jadi ini 10 dan yang ini adalah negatif 15. Berarti 10 dikurang dengan negatif 15 ya. Kira-kira seperti itu. Maka ini sama dengan berarti 1000 dikali 9,8 itu adalah 9800 dikali dengan, nah ini jadi 10 ditambah dengan 15 ya, berarti 25. Nah, 9800 dikali 25 itu sama dengan 245.000 joule ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ya teman-teman. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ketika roller coaster ini bergerak dari titik 2 ke titik 3 itu sama dengan 245.000 joule. Dan usaha ini adalah positif ya. Kenapa positif? Karena dia berpindah dari atas ke bawah itu searah dengan arah gaya gravitasi ya, yaitu arahnya itu selalu menuju ke bawah. Oleh karena itu usaha yang dilakukannya juga bernilai positif. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Itu contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Ya, ini contoh soal yang selanjutnya ya teman-teman. Sebuah pegas memiliki K sama dengan 88 Newton per meter. Jadi K ini adalah konstanta pegasnya ya. Nah, berapa besar usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas dari X sama dengan 3,8 cm ke X sama dengan 5,8 cm. Di mana X itu adalah posisi pegas dari keadaan seimbang. Jadi 3,8 cm ini adalah jarak pegas dari titik seimbang, di mana titik seimbangnya itu X sama dengan 0. Begitu juga 5,8 cm. Ini diukur dari posisi seimbang X sama dengan 0 sampai 5,8 cm. Nah, kita akan menghitung berapa besar usaha yang dibutuhkan ketika pegas itu ditarik dari 3,8 cm ke 5,8 cm ya. Nah, tentu saja teman-teman kita akan menggunakan rumus W sama dengan 1/2K X1 kuadrat kurang 1/2K X2 kuadrat. Nah, jadi sama dengan ini adalah bisa juga saya tuliskan 1/2K dikali X1 kuadrat kurang X2 kuadrat ya. Atau sama dengan 1/2 dikali dengan 88 dikali, nah X1 berarti itu adalah 3,8 cm
tapi kita ubah ke meter, jadi 3,8 cm itu adalah 0,038 ya. Jadi ini 0,038 dipangkatkan 2 kurang, begitu juga dengan 5,8 cm, berarti ini 0,058 kita ubah ke meter dipangkatkan 2. Nah ini sama dengan, jadi ini adalah 44 dikali dengan, nah 0,038 pangkat 2 itu adalah 0,001444 dikurang dengan 0,00 untuk 0,058 kuadrat itu adalah 0,003364 ya. Jadi ini sama dengan 44 dikali dengan, kita kurangkan hasil yang kita peroleh yaitu negatif 0,00192. Nah, kemudian kita kalikan dengan 44, kita dapatkan jawabannya negatif 0,00448 joule. Atau bisa juga saya bulatkan menjadi negatif 8,45 kali 10 pangkat negatif 2 joule. Ya, jadi teman-teman, ya maaf, ini 0,0, yang ini adalah 0,08448 joule ya, atau kita bisa tuliskan negatif 8,45 kali 10 pangkat negatif 2 joule ya. Jadi ternyata teman-teman, usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas dari posisi 3,8 cm ke 5,8 cm itu adalah negatif 8,45 kali 10 pangkat negatif 2 joule. Jadi jawabannya adalah 8,45 kali 10 pangkat negatif 2 joule. Nah, tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa gaya pegas yang bekerja itu berlawanan arah dengan arah perpindahan pegas. Ya, kira-kira seperti itu contoh soal untuk hubungan antara usaha dan energi potensial. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai kita berjumpa di video saya yang berikutnya. Ya, terima kasih.